Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait soal kuis 1 statistika. Jadi kita langsung saja. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel discrete dan variabel kontinu, serta berikan masing-masing 3 contohnya. Jadi variabel discrete itu adalah bilangan bulat ya. Nilai tetap bisa dihitung, tidak dapat diukur dan berbentuk grafik. Contohnya jumlah siswa di dalam kelas, jumlah buku di rak, dan jumlah saudara dalam keluarga, dan masih banyak lagi. Jadi maksudnya itu dia nilainya tetap gitu. Bilangnya bulat bukan desimal. Kan nggak mungkin jumlah siswa itu desimal gitu kan. Jadi dia bilangannya bulat. Kemudian kalau variabel kontinu itu adalah bilangan desimal atau pecahan. Nilainya tidak tetap, tidak bisa dihitung, dapat diukur dan berbentuk histogram. Contohnya tinggi badan, berat badan, suhu darah dan sebagainya. Jadi dia nilainya bisa desimal gitu kan. Kalau tinggi badan itu kan dia berkelanjutan ya, naik terus kayak gitu kan. Jadi dia termasuk dalam variabel kontinu. Kemudian nomor 2, diberikan data hasil penjualan produk danusan UKM selama 30 hari. Di sini ada 30 ya, ada 30 data secara acak. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi pertama kita urutin dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, apakah setelah itu kita langsung dapat kolomnya? Enggak, kita cari dulu. Yang pertama cari range-nya, cari jangkauannya. Jangkauan itu rumusnya X maksimal dikurangin X minimal. X maksimalnya kita di sini kita dapat ya 55, minimalnya 10. Jadi kita kurangin aja dapatnya 45. Kemudian kita cari jumlah kelasnya. Jumlah kelas itu rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N itu jumlah kelasnya 30, kita dapat 30 di sini. Log 30 itu 1,477, hasilnya 5,8741. Kita buletin jadi 6 kelas. Jadi data ini punya 6 kelas. Kemudian yang terakhir kita cari panjang kelasnya. Nah, panjang kelas ini interval ya. Intervalnya ini rumusnya itu range per jumlah kelas. Jadi 45 per 6. Kita dapat 7,5 dibuletin jadi 8. Jadi panjang kelasnya itu kita punya 8, jumlah kelasnya 6, dan jangkauannya ada 45. Makanya jadilah ini kolom yang pertama ini. Dan frekuensinya 10 sampai 17 itu. Frekuensinya berapa kita dapat dari sini ya. Dari data mentahnya. Udah dapat interval sama frekuensinya, baru cari yang lain. XI nilai tengah, kemudian frekuensi dikali nilai tengah, dan seterusnya. Kemudian lanjut ya. Kita cari mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Mean itu lambangnya itu X bar ya, X bar. Rumusnya sigma FIXI, frekuensi dikali nilai tengah per jumlah dari frekuensi. Sigma FIXI tadi kita udah dapat 981 per sigma FI ya, per 30. 981 per 30 kita dapat 32,7. Kemudian mediannya itu rumusnya tepi bawah kelas ya, ditambah N per 2 dikurangin frekuensi sebelum kelas, frekuensi kumulatif sebelum kelas per frekuensi sebentar. F itu frekuensi kumulatif ya, F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, F kecilnya ini frekuensi kelas median, C itu panjang kelas. Setelah kita jumlahin dapatnya 32,17. Kemudian modus itu sama ya, tepi bawah kelas ditambah D1 itu frekuensi kelas modus. Sebentar, frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus ini, ya kan? Kelas modus paling banyak ini kan 6, dikurangi frekuensi kelas modus sebelumnya. Dikurangi kelas
dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus ini kan, 1. D2 ini frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya, dapat 1 juga, 1 per 1 tambah 1. Kita dapat hasilnya 29,5. Lanjut kuartil. Kuartil itu tepi kelas bawah ditambah 3 per 4. Kalau kuartil kan per 4 ya, 3. Karena kuartil 3 jadi 3 per 4 kali N. F itu sama kayak tadi, F besar per F kecil dikali panjang kelas. Dapat hasilnya 43,9. Desil, kalau kuartil itu per 4, desil itu per 10. Desil 6 berarti 6 per 10 dikali N kurang F besar, kurang frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi kelas kali panjang kelas dapat 36,7. Kemudian persentil. Kalau persentil itu 100 per 100 ya. Tapi bawah kelas ditambah persentil 58 per 100 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi frekuensi kelas dikali panjang kelas itu dapat 35,74. Kemudian kita lanjut nomor C ya. C. Buatlah visualisasi data tersebut ke dalam bentuk histogram poligon, algi positif dan negatif. Kemarin kita udah belajar ya. Kalau histogram itu mirip-mirip sama diagram batang, banyak yang ketukar. Nah, kalau histogram itu dia nggak ada jarak dari data satu ke data lainnya, itu mepet-mepet gitu. Kalau diagram batang itu ada jaraknya dia. Nah, histogram. Nah, yang bawah ini, yang sumbu X ini, intervalnya ini, kita ambil dari tepi bawah dan tepi atas. Ini tepi bawah, tepi atas. Tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas. Kayak gitu. Frekuensinya ikut yang tadi ya. Frekuensi data ini. Yang sumbu Y-nya. Maka dia dapatlah kayak gini. Dihubungin. Karena dia nyambung kan. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian poligon. Poligon ini dia sebenarnya bisa jadi satu ya sama histogram. Soalnya poligon itu titik tengah dari histogram. Nah, yang di bawah ini titik tengahnya ini, intervalnya ini titik tengah kelas. Dia kalau misalkan digabung sama histogram, itu dia titiknya di sini, di tengah-tengah di sini. Nah, gitu. Oke, lanjut aja ya. Karena ini udah tahu kan sama, nyarinya sama ya. Cuma bedanya ya titik tengahnya aja gitu kan. Kemudian OGIF. OGIF itu ada OGIF positif sama OGIF negatif. Kalau OGIF positif itu diambil dari frekuensi kumulatif frekuensi kumulatif kurang dari. Ini sama aja ya, sama aja sama frekuensi kumulatif yang data. Yang ini. Nah, ini. Intervalnya itu tepi kelas atas. Kalau OGIF positif itu yang sumbu X-nya ini, intervalnya ini diambil dari tepi kelas atas ya. 17,5, 25,5 dan seterusnya. Nah, ini titik ini dari frekuensi kumulatif kurang dari ini. Jadi kalau OGIF positif itu mengarahnya ke kanan ya, terbuka ke kanan gitu. Kemudian lanjut OGIF negatif, itu kebalikan dari OGIF positif. Frekuensi kumulatifnya juga lebih dari ya, kalau positif itu kurang dari, kalau negatif itu lebih dari. Dia cara nulisnya dari bawah gitu. Nah, intervalnya ini, lupa ditulis ya. Yang sumbu X-nya ini, intervalnya ini diambil dari tepi kelas bawah. Kalau yang positif dari tepi kelas atas, kalau negatif dari tepi kelas bawah. Ini 9,5, 17,5 dan seterusnya. Nah, kalau negatif tadi ke kanan kan ya. Kalau positif tadi ke kanan, kalau negatif itu ke kiri, jadi nurun gitu dia. Nah, kalau GIF positif sama GIF negatif ini digabung, dia bentuknya huruf X gitu. Kalau emang benar dia bakal ngebentuk huruf X gitu ya. Kemudian terakhir ada tambahan itu skewness ya. Skewness itu rumusnya SK per X bar min modus per S ini adalah simpangan baku. Nah, sebelum kita dapat ini kan kita cari simpangan bakunya dulu. Sedangkan simpangan baku itu adalah akar dari varians ya.
Nih, simpangan baku itu, sedangkan simpangan baku itu kan akar dari varians. Berarti kita cari variansnya dulu. Ini kita masukin rumusnya. Udah kita carikan tadi ini. Di tabelnya kita udah tulis. Sesat, dapatlah hasilnya 179,2. Simpangan baku itu adalah akar dari varians. Kita akarin aja variansnya. Dapatlah 13,39. Masukinlah tadi ya ke rumus dari skewnessnya. Dapatlah 0,24. Nah, 0,24 ini kan positif ya, lebih dari 0. Berarti skewness ini menjulur ke kanan. Nah, begini kurang lebih. Ya, bentuknya beginilah ya. Ini didukung juga dengan pernyataannya ini ya. Modusnya itu lebih kecil dari median itu lebih kecil dari meannya. Kan modusnya tadi 29,5 ya. Lebih kecil dari 32,17 dan lebih kecil dari 32,7. Seperti itu. Kurang lebihnya sudah selesai ya. Itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.